Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yang Herdiansa, kelas PIS semester 6. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibunda Helna sebagai dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum PAI. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang skenario pemetaan kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran akidah akhlak di kelas 8. Skenario ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester standar kompetensi. Dan yang kedua, ada hasil konteks atau tema, teks atau unit yang relevan. Dan yang ketiga, ada mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks, unit yang relevan. Dan yang terakhir, mengembangkan ide-ide pembelajaran. Baik, langsung saja yang pertama, standar kompetensi. Dalam mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester, standar kompetensi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, menghayati keutamaan Al-Quran. Yang kedua, memahami tauhid. Ketiga, memahami akhlak-akhlak terpuji dan akhlak-akhlak tercela. Dan yang terakhir, memahami kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam standar kompetensi terbagi menjadi 2. Yang pertama kompetensi inti dan yang kedua kompetensi dasar. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghayati keutamaan Al-Quran. Yang kedua menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, disiplin, sopan santun, dan proaktif, responsif, menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atau berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Di dalam kompetensi dasar terdapat 8 kompetensi dasar. Yang pertama, mengamalkan sikap kecintaan kepada Al-Quran. Yang kedua, menghayati sikap ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. Dan yang ketiga, menghayati sikap perilaku tercela, putus asa, dan tamak. Terus menghayati adab yang baik kepada orang tua dan guru, menghayati kebenaran adanya mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya, karamah, maunah, dan irhas, dan memahami sejarah hakikat dan keistimewaan Al-Quran. Dan yang terakhir, keistimewaan dalam Al-Quran. Itu poin-poin mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester standar kompetensi. Di poin yang kedua yaitu hasil konteks, tema atau teks, unit yang relevan. Ada 8 bab. Bab pertama membahas tentang pembahasan mengenai akidah. Bab kedua pembahasan mengenai tauhid, di antaranya pengertian, ruang lingkup. Dan di bab ketiga ada pembahasan mengenai akhlak. Dan di bab keempat mengenai pembahasan mengenai induk-induk akhlak terpuji, hikmah, ifah, syaja'ah. Dan yang bab kelima pembahasan mengenai induk-induk akhlak tercela. Bab ke-6 pembahasan tentang bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Bab ke-7 pembahasan tentang adab terhadap orang tua dan terhadap guru. Bab ke-8 pembahasan tentang meneladani akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Itu adalah hasil konteks, tema, teks atau unit yang relevan. Terdapat 8 bab. Poin yang ketiga yaitu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks atau unit yang relevan. Di antaranya ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran siswa mampu menjelaskan pengertian akidah, menyebutkan dalil-dalil mengenai akidah, tujuan mempelajari akidah, dan metode-metode peningkatan akidah. Di dalam kegiatan pembelajaran terdapat pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Dan ketiga, penutup. Pendahuluan di antaranya
menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi pentingnya belajar akidah, akhlak, dan memahami ajaran di dalam Al-Quran kegiatan. Poin yang kedua kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan inti. 1. Guru meminta peserta didik untuk mencermati ayat beserta renungannya yang ada pada kolom. Terus guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil pencermatan peserta didik. Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penugasan yang dikemukakan peserta didik dalam pembelajaran. Guru memberikan tugas kepada siswa tentang tanya jawab seputar akidah. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Poin kegiatan pembelajaran yang ketiga itu penutup. Guru menyampaikan kepada peserta didik tentang hasil kerja berdasarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan materi tentang akidah Islam. Pemberian tugas, guru menutup pertemuan pembelajaran dan memberi salam. Metodenya kita menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Terus alat dan medianya papan tulis, spidol, dan infokus. Penilaian, sikap dan penugasan. Dalam sikap, kita mengikuti pembelajaran dan tepat waktu mengumpulkan tugas. Dalam penugasannya, tertulis dan penugasan. Terus mengembangkan ide-ide pembelajaran, yaitu poin keempat. Poin-poin mengembangkan ide-ide pembelajaran diantaranya 1. Membuat pembelajaran kreatif. Kita menggunakan audio dan video, pembelajaran luar kelas, melibatkan games dan permainan, dan yang terakhir membuat komunitas belajar. Mungkin hanya itu saja skenario pemetaan kompetensi, mapping atau scanning mata pelajaran akidah akhlak di kelas 8 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.